rata biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar Rp69.193. Hal ini menuai kontra di masyarakat. Pasalnya biaya yang seharusnya bisa ditekan malah dinaikkan. Untuk membahasnya sudah terhubung secara virtual Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Ya, selamat siang Prof. Hilman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hilman, apa yang menjadi dasar pemerintah mengusulkan kenaikan biaya haji? Kalkulasi perhitungannya ini bagaimana sehingga akhirnya ketemu usulan gitu ya, angka 69 juta rupiah ini, Prof? Ya, jadi pertama yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa yang diusulkan oleh Menteri Agama adalah dua hal. Pertama yang kita sebut dengan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang jumlahnya adalah 98,8 juta gitu ya. Jadi biaya totalnya yang dibutuhkan untuk memberangkatkan jamaah mulai dari embarkasi di asrama sampai pulang kembali ke asrama setelah 40 hari atau 41-42 hari tinggal di Saudi itu adalah 98 juta rupiah gitu ya. Dan ini dibanding tahun lalu hanya naik 500.000. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi itu? Yang pertama tentu saja ini bukan harga final, tapi kita akan mempertimbangkan beberapa aspek seperti misalnya masalah kurs dolar. Jadi kurs dolar saat ini sedang naik, Pak. Nah, sementara kita biaya-biaya yang lain itu banyak juga yang bersentuhan dengan dolar. Di antaranya adalah biaya penerbangan. Nah, ini satu hal. Kalau tahun sebelumnya kita menggunakan 14,3 14.300 untuk dolar, nah, maka kemudian hari ini saja dolarnya sudah 15.170 ya. Dan ini kita cari aman ya agar perhitungan kita tidak meleset dan kekurangan, kita menggunakan asumsi awal dengan 15.300. Nah, mudah-mudahan dolar pada saat pelunasan nanti dan pada saat kontrak-kontrak kita lakukan itu sedang turun, sehingga juga berpengaruh ke situ. Nah, yang kedua tentu saja tidak bisa dihindari mengenai inflasi, ya, yang juga mengalami kenaikan. Terus juga kemudian pajak yang juga tidak bisa kita abaikan di Saudi Arabia yang saat ini sudah lebih disiplin untuk menerapkan pajak termasuk untuk layanan haji. Nah, ini faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, selain itu, untuk biaya yang dibebankan kepada masyarakat disebutnya adalah BP, ya, biaya perjalanan ibadah haji. Dan masyarakat atau calon jamaah itu harus melunasi biaya yang akan dibebankan kepada jamaah. Nah, kalau kemarin sebetulnya tahun lalu itu juga sudah ada kenaikan, ya, sudah Tahu ya bahwa memang banyak negara sedang dilanda inflasi tinggi begitu ya, termasuk Arab Saudi, Indonesia dan berbagai negara lainnya gitu. Nah, kita juga tahu bahwa ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca terdampak pandemi COVID-19. Nah, apakah timingnya ini sudah tepat untuk menaikkan biaya perjalanan haji? Dari Anda seperti apa, Prof? Ya, jadi begini, kita kan juga menghitung, Pak, mempertimbangkan sebetulnya biaya perjalanan ibadah haji dan rasionya dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau biaya keseluruhan dan biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah itu kita pertimbangkan dan kita hitung betul agar prinsipnya kita bisa menjaga keberlangsungan pembiayaan haji bagi jamaah yang saat ini sedang antri. Jadi kami juga harus memikirkan 5, 10 tahun, 15, 20 tahun akan datang itu masih ada jamaah yang akan pergi. Kan gitu, Pak. Jadi kita tidak adil juga kalau misalnya semuanya di-push ya untuk jamaah-jamaah yang akan berangkat besok ataupun 2-3 tahun seterusnya saja, tapi kita harus memikirkan yang lain. Nah, oleh karena itu, kita membuat skenario atau skema bahwa penyesuaian harus kita lakukan. Nah, kemarin pada masa COVID, ya itu kan banyak pengecualian ya, termasuk di Saudi Arabia, meskipun biayanya juga sangat tinggi sekali. Nah, kita coba sesuaikan dan kita tawarkan kepada DPR, kalau misalnya
jamaah menanggung biaya langsung yang diterima oleh jamaah manfaatnya itu 70%. Sisanya 30% oleh nilai manfaat dari BPKH. Nah, ini yang kita tawarkan. Nah, dengan angka ini sebetulnya ini angka yang ideal. Meskipun secara besar itu nanti kita akan lihat ya apa pengaruh dolar misalnya besok. Nah, pengaruh harga aftur misalnya akan seperti apa? Situasi geopolitik dunia akan bagaimana? Ini kan tawaran awal. Jadi kalau misalnya dalam 1-2 bulan ke depan itu situasi ekonomi kita juga baik, ya dolar turun, aftur juga stabil, ya mudah-mudahan ada penurunan. Dan yang ketiga akan mengenai persentase. Kami menawarkan kepada DPR, Kementerian Agama, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin, ya dengan nilai 70 berbanding 30, ya atau secara rupiahnya sekitar 69,1 juta. Dan jamaah kemarin sudah memiliki setoran awal 25 juta, gitu ya. Plus juga, nah nanti juga jamaah bisa mengecek ke rekening mereka dalam waktu dekat nilai virtual account yang mereka peroleh tabungan selama beberapa tahun itu berapa. Jadi di rekening mereka itu ada penambahan-penambahan, Pak. Nah ini dicek. Nah nanti kita sesuaikan dengan masukan-masukan yang akan disampaikan oleh DPR, kan gitu. Jadi ini belum harga final. Tapi ini prosentase ini dan juga besaran ini yang kami ajukan. Prof. Hilman. Bila dalam konteks saat ini ya cukup drastis. Ini Prof, kegiatan haji ini sempat tidak ada pada 2020 dan 2021. Nah, dana haji ini kan pengelolaannya diinvestasikan juga gitu ya. Nah, apakah hasil dari investasi tidak cukup untuk menutup kenaikan kos seiring dengan naiknya inflasi, naiknya harga aftur dan lain-lain seperti itu, Prof? Ya, betul Bapak. Jadi kalau kira-kira di masa COVID itu investasi yang paling bagus itu apa sih gitu ya. Nah ini kan orang banyak menahan juga para investor. Jadi pada masa COVID ya hitungannya memang 2 tahun Pak. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam 2 tahun ini juga aspek bisnis di seluruh dunia, di planet ini juga berhenti gitu kan. Tidak banyak yang melakukan ekspansi ya di dalam bisnisnya. Jadi dari 2 tahun ini ya BPKH mungkin nanti bisa menjelaskan, ya ada nilai manfaat, tapi nilai manfaat dalam 2 tahun itu, ya kita kan harus adil juga membagikannya bukan hanya untuk yang berangkat tahun besok atau tahun ini, tapi kita juga harus memikirkan jamaah yang mungkin akan berangkat pada tahun-tahun berikutnya, dan mereka adalah bagian dari investasi itu. Gitu ya. Nah, ini saya kira harus mulai dipahami oleh masyarakat bagaimana Kementerian Agama memegang prinsip bagaimana merumuskan pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Adil di sini adalah adil juga untuk jamaah yang akan datang. Memang terasa berat karena memang 2 tahun ini kan tidak naik Pak, tidak ada haji, sehingga kenaikan itu tidak terlihat. Sementara kemarin juga itu hanya separuh dan itu masih bisa di-cover gitu ya. Karena ada beberapa pengecualian mengenai situasi COVID dan lain sebagainya. Nah, kita saat ini masuk ke haji yang normal, dengan kuota yang normal. Nah, kedepannya insya Allah mudah-mudahan normal. Nah, inilah strategi yang ditawarkan oleh Kemenak, bagaimana jamaah itu juga aman. Dananya yang disimpan itu juga aman, gitu kan? Nah, monggo nanti kami akan diskusikan secara lebih dalam aspek-aspek apa saja yang di dalam penyajian struktur anggaran ini masih bisa disesuaikan. Ini kan masih ada waktu sampai 1 bulan ke depan. Jadi kita akan diskusi secara lebih detail dengan teman-teman Komisi 8 dan juga nanti dengan dari BPKH. Kan hasil selanjutnya, Prof. Terima kasih banyak Prof. Hilman sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat, Prof. Hilman. Ya.